Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, semua progres ini harus berjalan dengan cepat. Saya nggak mau ada tim karena sesuatu hal sehingga membuat kinerja perusahaan kita itu menurun, ya. Kamu, Lina, siapkan semua materi aku siapkan kemarin, ya. Dan kamu, Doni, semua rancangan anggaran biaya kamu store hari ini, ya. Baik, Pak. Seluruh desain grafis kumpul hari ini, saya tunggu hasil meetingnya. Ya? Baik, Pak Adit. Oke, selamat bekerja semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Adit. Oke, semangat ya. Iya, siap. Halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dit, Ibu ganggu nggak? Ah, enggak kok, Bu. Baru aja Adit selesai meetingnya. Ibu kangen sama kamu, Dit. Sejak kamu menikah sama Alina, kita kan belum ketemu. Iya, Bu. Adit minta maaf. Pas selesai bulan madu, Adit langsung masuk kantor, kerja. Adit juga kangen sama Ibu. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat. Gak diangkat sih. Oh ya, bagaimana kalau habis pulang kantor, Adit mampir dulu ke rumah Ibu? Sama Alina? Enggak, Bu. Adit datangnya sendiri. Soalnya kan Alina masih bed rest. Lagi teleponan sama siapa sih? Dia sibuk terus. Ya udah kalau gitu ya, Bu ya. Adit mau kembali kerja. Ya udah, Ibu tunggu ya, Nak. Aku mau masakin apa ya buat Adit? Makanan kesukaannya dia. Halo, Assalamualaikum Alina. Kamu lama banget sih angkat telepon aku. Abis teleponan sama siapa sih? Aku baru teleponan sama Ibu. Ada apa? Hasil pemeriksaan aku udah keluar. Kamu harus anterin aku ke rumah sakit. Iya, hari ini aku akan antar kamu ke rumah sakit ya. Tapi sebelumnya, aku mau mampir dulu ke rumah Ibu. Aku belum ketemu sama Ibu setelah kita pulang dari bulan madu. Aku kangen sama Ibu. Ya nggak bisa dong, kamu harus anterin aku dulu. Gak bisa, Alina. Kan dokternya juga praktek sore. Kan bisa malam. Dit, aku ini istri kamu, harusnya aku jadi prioritas kamu dong. Alina, kamu dan ibu aku itu sudah menjadi prioritas dalam hidup aku. Jadi, kamu harus tahu bahwa ibu aku juga salah satu prioritas dalam hidup aku. Ya nggak bisa gitu dong, Dit, aku tuh istri kamu loh ya. Aku habis koma, jadi harusnya aku lebih penting. Udah pokoknya aku tunggu kamu di rumah, kamu jemput aku, ya? Dit. Assalamualaikum, Dit. Waalaikumsalam, Bu. Jangan bilang kamu udah ada di depan rumah. Iya. Bu, Adit minta maaf. Sepertinya hari ini Adit nggak bisa ke rumah ibu. Soalnya Adit harus antar Alina ke rumah sakit. Hasil pemeriksaannya udah keluar. Ya sudahlah, Dit. Ibu nggak apa-apa kok. Ibu harus ngerti kalau kamu sekarang juga harus banyak waktu untuk Alina. Apalagi kan sekarang dia juga baru sembuh dari komanya. Adit minta maaf ya sama ibu. Kenapa kamu harus minta maaf? Ibu nggak apa-apa kok. Kamu kan bisa kapan aja jenguk ibu, ya kan? Ya udah, sekarang kamu kembali kerja. Nanti kalau kamu udah sampai rumah, sampaikan salam ibu buat Alina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa hidup aku sekarang jadi seperti ini? Kenapa hidup aku sekarang jadi seperti di penjara? Andai aku menikah dengan Kejora, apa hidup aku akan berbeda? Tolong panggilkan suaminya ya. Baik, Dok.
Gimana keadaan Kejora, Dok? Kejora dalam keadaan baik-baik saja. Saya sempat berpikir ada masalah sama kandungannya. Karena semalam pun habis dari sini. Tapi sepertinya Bu Kejora cuma shock aja. Karena hampir tertimpa material proyek. Itu tidak berpengaruh kok sama kandungannya kok, Pak. Syukurlah. Jadi bisa pulang kan, Dok, nggak dirawat? Enggak kok, Pak. Setelah beliau sadar dan bisa jalan, Bapak boleh kok istrinya dibawa pulang. Tapi tolong dijaga kandungan istrinya ya, Pak. Iya. Saya permisi dulu ya, Pak. Kejora. Akhirnya kamu udah sadar. Kamu masih pusing atau udah enakan? Saya baik-baik aja, Pak. Sini saya bantu. Nggak usah, Pak. Saya bisa sendiri. Kejora, kalau kamu udah enakan, kamu bilang ya. Saya antar kamu pulang. Dokter, Dok, jadi hasil pemeriksaannya gimana? Iya, saya sudah melihat hasilnya. Dan saya mohon maaf kalau kabar ini akan membuat Alina jadi sedih. Jadi hasilnya buruk, Dok. Kenapa saya akan... maksudnya gimana dokter? Tolong diperjelas. Tolong, Dok, kasih tahu saya udah siap kok, Dok. Saya mau denger hasilnya gimana. Sayang, kamu tenang dulu ya. Biar aku yang bicara sama dokter ya. Ya. Gimana dokter? Alina sudah tidak bisa punya anak lagi, Pak. Alina. Alina. Dokter, permisi, terima kasih. Bang, nggak apa-apa nggak? Kamu tuh kalau jalan lihat dong. Lah, kan Ben nabrak saya. Mbak. Maafin istri saya. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya mbak. Maaf. Alina, sayang, kamu jangan kayak gini dong. Ini kan rumah sakit, kamu harus tenang. Kamu gak bisa suruh aku tenang, Dit. Aku gak percaya sama hasil pemeriksaan itu pasti bohong. Sayang. Sekarang, kamu lihat keadaan di sini. Ini rumah sakit. Ngapain kamu ngamuk-ngamuk? Dit, kamu gak ngerti aku tuh gak bisa punya anak. Dokter bilang aku gak bisa punya anak. Alina. Tolong, ya, kamu tenang. Mungkin benar kata kamu. Tapi ngapain kamu ngamuk-ngamuk di sini? Apa gunanya coba? Apa? Bisa merubah keadaan? Enggak kan? Kamu harus pikir baik-baik itu. Sayang, dengar aku. Dengar aku. Mungkin benar kata kamu, ya. Pemeriksaan itu bisa salah. Bisa salah, ya. Semua itu bisa salah. Kita bisa periksa di rumah sakit yang lain. Kalau perlu kita keluar negeri periksanya. Tapi kita coba dulu di Jakarta. Ya, sayang ya. Ya. Pak Raka, Iya.
Sebagai atasan, apa yang akan Bapak lakukan pada saya kalau saya hamil tanpa suami, Pak? Saya memang hamil tanpa suami, Pak. Tapi anak ini nggak salah. Makanya saya masih pertahankan anak ini karena anak ini anugerah dari Allah. Tapi sekarang semuanya terserah Bapak. Kalau memang menurut Bapak kehamilan saya ini akan mencemarkan nama baik perusahaan, saya siap mengundurkan diri, Pak. Kejora, kamu nggak boleh berpikir seperti itu. Kamu harus tenang. Gak bisa, Pak. Perusahaan ini akan semakin membesar dan orang-orang kantor pasti akan tahu kalau saya hamil. Kejora, selama kamu bekerja dengan baik, saya sebagai pimpinan nggak akan pernah ikut campur urusan pribadi karyawan saya. Dan sebagai seorang teman, saya mau bilang, kalau kamu butuh apa-apa, kamu butuh bantuan, kamu mau cerita apapun, kamu hubungi aja saya. Makasih, Pak, atas pengertiannya. Tapi jujur saya malu, Pak. Kenapa harus malu? Jalan orang kan berbeda-beda. Mungkin Allah sengaja mau menguji kamu. Mau lihat seberapa kuat kamu menghadapi masalah ini. Ya udah yuk. Kamu harus buru-buru pulang. Kamu mau ngomong apa? Cerita aja. Alina, kamu kenapa sayang? Kok nangis? Tadi dokter bilang apa? Ma, dokter bilang kalau aku nggak bisa punya anak lagi, Ma. Apa? Alina tidak akan memiliki anak selama. Maafin Mama, Alina. Mama terpaksa menerima syarat itu. Kamu terpaksa menerima bayarannya. Tidak bisa memiliki anak. Karena Mama gak mau kehilangan kamu. Ternyata kata-katanya Melati tentang jimat itu betul-betul terbukti. Alina bisa bersama Adit, tapi dia tidak bisa punya anak. Ma, aku harus gimana? Aku takut kalau Adit tinggalin aku. Enggak, Adit nggak akan tinggalin kamu. Dia kan udah janji. Ya, tapi aku tetap pengen punya anak, Ma. Aku pengen hamil lagi. Alina, Mama ngerti. Tapi Adit nggak akan ninggalin kamu. Yang penting kan kamu sekarang udah bersama Adit. Katanya kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kok sekarang kamu berubah lagi sih, sayang? Ma, aku pengen ngerasain gimana jadi wanita yang sempurna, Ma. Nggak kayak gini. Alina, kamu sempurna kok di mata Mama, di mata Papa, dan juga di matanya Adit. Maafin Mama, Alina. Maafin Mama. Tapi saat itu pilihannya adalah nyawa dan keselamatan kamu. Atau kamu gak bisa punya anak. Mama udah ngambil jimat itu agar kamu tetap bisa bersama Adit. Sayang. Tenang ya, tenang. Udah kamu tenang. Kita coba cari cara lain. Kan masih bisa adopsi. Atau kita ke dokter kandungan terbaik untuk program punya anak. Gimana? Ya?
Second opinion aja. Alina. Alina. Adit. Ingat ya, kamu harus bahagiain dia. Kamu harus hibur dia terus. Iya, Ma. Ingat janji kamu. Kamu nggak akan ninggalin dia apapun yang terjadi, gimana pun kondisinya. Iya. Permisi, Ma. Apa? Kamu udah gila apa, Tias? Terus kamu ambil jimat dari Nyi Melati? Ya aku harus gimana dong? Aku nggak mau kehilangan nyawanya Alina. Aku juga nggak mau Alina kalau nggak bisa menikah dengan pria yang dia cintainnya. Ya terpaksa aku ambil jimat itu dengan resiko apapun. Tapi ya ternyata kayak gini. Aku nggak mau sampai Alina tahu dia kenapa-napa tuh gara-gara aku. Kalau dia tahu gimana coba? Aku harus ngomong apa sama Alina? Tias, kan cuma satu dokter yang bilang kalau Alina itu nggak bakal bisa punya anak. Ya siapa tahu dokter itu salah. Siapa tahu juga Nyi Melati salah. Sekarang itu zamannya udah canggih. Siapa tahu kan Alina masih bisa punya anak. Oh ya, gimana kalau kita cari cara lain? Siapa tahu Alina tenang dan bisa menerima kenyataan kalau memang dia betul-betul tidak bisa punya anak. Gak mungkin. Kata-katanya Nyi Melati itu tuh pasti bener. Selalu bener dan terbukti. Apa yang dia omongin itu selalu kejadian dan itu menghantui aku terus. Ya apa salahnya? Kita cari cara lain loh, Tias. Ya udah deh. Aku akan coba cari cara lain. Itu dong.